Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai sediaan suspensi rekonstitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Susi Susilawati, lalu ada Nafisa Nurfadilah, lalu ada Kamilah Nadia, Mega Putri Dea, Muhammad Jihad Wibawa, saya sendiri Arifin Rasyaka, dan yang terakhir ada Siva Nur Oktaviani. Pada presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada teori dasar singkat bentuk sediaan. Yang kedua ada latar belakang pengembangan zat aktif. Yang ketiga ada kajian formulasi. Yang keempat kajian metode pembuatan sediaan. Yang kelima ada kajian hasil evaluasi. Dan yang terakhir ada formula optimum merujuk pada jurnal. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jihad. Baik, terima kasih Aryoko. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai teori suspensi rekonstitusi. Suspensi kering atau suspensi rekonstitusi adalah sejumlah sediaan yang terdiri dari campuran kering atau serbuk granula dimaksudkan untuk disuspensikan dalam air atau pembawa lainnya sebelum pemberian. Dikutip dari Ansel tahun 2005. Next. Selanjutnya ada syarat suspensi rekonstitusi. Merujuk dari Voigt tahun 1995, syarat suspensi rekonstitusi terdapat 6 syarat. Yang pertama, pencampuran serbuk harus seragam dari zat aktif dan eksipien. Yang kedua, harus terdispersi seluruhnya dengan cepat pada fase pembawa. Yang ketiga, harus mudah diredispersi dan dituang agar dapat mencapai dosis yang tepat. Yang keempat, produk akhir harus memiliki penampilan, bau, dan rasa yang dapat diterima oleh pasien. Yang kelima, campuran serbuk atau granul untuk rekonstitusi harus memenuhi spesifikasi yang dinyatakan farmakope. Yang terakhir, masa kadaluarsa campuran serbuk atau granul dan hasil rekonstitusi harus diteliti dan dinyatakan. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang pengembangan zat aktif dikembangkan menjadi bentuk sediaan suspensi rekonstitusi. Pada kali ini zat aktif yang digunakan yaitu prednisolon asetat. Prednisolon asetat merupakan serbuk hablur putih, praktis putih, tidak berbau, melebur pada suhu 235 derajat Celcius disertai dengan penguraian, memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air, sukar larut dalam aseton, dalam etanol, serta dalam kloroform. Mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 10% C22H30O6. Dihitung terhadap zat kering. Prednisolon asetat ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik. Disimpan pada suhu 25 derajat Celcius, masih diperbolehkan antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Dikutip dari Farmakope Indonesia 6 dan Sweetman atau Martindale pada tahun 2009. Alasan dibuat suspensi kering atau suspensi rekonstitusi, bentuk sediaan prednisolon asetat ini yang telah berada di pasaran tersedia dalam bentuk oral. Dosis larutan prednisolon yang diberikan secara oral yaitu 10 mg per mililiter. Larutan prednisolon yang tersedia secara komersial ini memiliki kekurangan, yaitu dapat menyebabkan adiktif, sehingga banyak penelitian yang menyarankan prednisolon ini dibuat dengan bentuk sediaan suspensi. Untuk prednisolon yang kelarutannya rendah, misalnya prednisolon asetat, dibuat dalam bentuk sediaan suspensi, di mana diformulasikan sebagai suspensi rekonstitusi karena prednisolon asetat ini akan mengalami penurunan stabilitas ketika kontak lama dengan media pendispersi. Selanjutnya dilanjutkan dengan kajian formula, di mana yang pertama itu ada prednisolon asetat. Prednisolon asetat ini dia tidak stabil oleh udara karena bersifat higroskopis, dan kegunaan dari prednisolon asetat ini adalah sebagai antiinflamasi. Kemudian ada santan gam, di mana santan gam ini memiliki khasiat sebagai suspending agent. Kemudian ada Avisel.
kegunaan dari Avisel ini adalah sebagai adsorben dan juga sebagai suspending agent dengan konsentrasi sebagai adsorben adalah 20-90%. Kemudian ada HPMC. HPMC ini memiliki kegunaan sebagai gelling agent dan juga memiliki konsentrasi untuk thickening agent sebesar 0,2 sampai 0,5%. Kemudian ada SCMC atau sodium karboksimetil selulosa, di mana dia memiliki khasiat sebagai coating agent, suspending agent, dan stabilizing agent. Konsentrasi untuk suspending agent adalah 0,25 sampai 1%. Selanjutnya ada metilparaben, digunakan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,02 sampai 0,3%. Selanjutnya ada propilparaben, digunakan juga sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,02%. Selanjutnya ada sorbitol, digunakan sebagai anti-cap blocking dengan konsentrasi 20 sampai 35%. Selanjutnya ada natrium epta, digunakan sebagai chelating agent. Selanjutnya ada sukrosa, digunakan sebagai pemanis dengan konsentrasi sebagai sweetening agent sebanyak 64%. Dan yang terakhir ada natrium hidroksida, digunakan sebagai alkalizing agent dan buffering agent. Selanjutnya ada kajian metode pembuatan sediaan. Yang pertama ada penentuan absorbansi UP maksimum. Larutkan stok 1000 mg per mili melarutkan 100 mg prednisolon asetat dalam metanol. Ditimbang secara akurat dan volume disesuaikan ke label ukur 100 ml dengan HCl 0,1 N dan dipindai pada panjang gelombang 200-400 nm dengan spektrometer. Yang kedua, persiapan kurva kalibrasi. Larutan standar diencerkan dengan HCl 0,1 N untuk perolehan konsentrasi 2,5, 5, 10, 15, dan 20 gram per mili dengan mengambil volume 0,25, 0,5, 1, 1,5, dan 2 mili larutan stok dengan HCl 0,1 N hingga 100 mili menggunakan labu takar. Mengukur absorbansi setelah penyaringan setiap sampel dengan membran filter 0,45 M pada min 249 nm. Yang ketiga, ada persiapan campuran bubuk prednisolon asetat. Semua konstituen dicampur dan diperkecil ukurannya. Prednisolon asetat 10 mg per mili, sukrosa 100 mg per mili, sorbitol 50 mg per mili, natrium ekda 2,5 mg per mili, metilparaben 1,8 mg per mili, dan propilparaben 0,2 mg per mili. Dan permen karet, santan, HPMC, SCMC, dan Avisel. Semua formulasi diawetkan dengan metil dan propilparaben. Yang keempat, ada sudut istirahat. Metode kuantifikasi daya alir serbuk. Sudut istirahat yaitu berbeda dapat diperoleh untuk serbuk yang sama. Meskipun ini mungkin konsisten, perbedaan ini terkait dengan perbedaan cara sampel ditangani sebelum pengukuran. Metode corong menggunakan corong yang diikat dengan ujungnya pada ketinggian tertentu. H di atas kertas grafik yang ditempatkan pada permukaan horizontal yang datar. Bubuk telah dituangkan dengan hati-hati melalui corong sampai pik tumpukan kerucut hanya menyentuh ujung corong. Next. Yang kelima ada bulk density. Sampel sekitar 10 gram itu campuran dengan hati-hati dimasukkan ke dalam silinder kaca bertingkat yang ditentukan. Massa jenis kemudian diperoleh dengan membagi berat M sampel dalam gram dengan volume aktif V dalam sentimeter sesuai dengan hubungan berikut.
6. Tapet density, sejumlah 10 gram sampel bubuk ditempatkan dalam silinder pengukuran 50 mili yang bersih dan kering. Setelah 500 ketukan manual, volume yang ditempati adalah volume yang disadap, kemudian ditentukan kepadatan yang disadap dihitung sesuai dengan rasio. 7. Indeks Carr dan rasio Hausner. Rasio Hausner dihitung dengan persamaan H sama dengan PT per P beta. Indikasi lain dari kemampuan mengalir dengan persamaan H sama dengan 100 per 100 min C. Yang ke-8 ada pengukuran pH. pH semua formula setelah konstitusi diukur menggunakan pH meter digital pada 25 derajat Celcius. Yang ke-9, uji palatabilitas pada sukarelawan manusia dengan menggunakan suspensi yang dilarutkan sebagai pengganti sampel pada untuk mengurangi variabilitas. Yang ke-10 ada reologi. Viskositas serbuk rekonstitusi diukur dengan menggunakan viskometer. Suspensi dibiarkan tidak terganggu selama 10 menit. Kemudian diputar dengan spindle 2, awalnya dengan kecepatan 6 rpm. Pembacaan skala dilakukan pada akhir 30 detik agar viskometer stabil. 11. Sedimentasi. F sama dengan HU per HO. Setiap sampel dikocok untuk mendapatkan keseragaman sebelum penelitian dan dipindahkan ke silinder pengukur dengan kapasitas 100 mili, di mana ia dibiarkan berdiri tanpa gangguan. Tinggi sedimentasi diukur setelah 7 hari. Volume sedimentasi atau F dihitung dari rasio tinggi ultimate atau HU sedimen dengan tinggi awal atau HO suspensi total. 12. Resuspendabilitas. Setiap formula yang disiapkan diuji resuspendabilitasnya dengan mengocok setidaknya 2 menit setelah sedimentasi. Yang ke-13 ada disolusi. Media disolusi terdiri dari 900 mili 0,1 NaCl yang dipertahankan pada 37 plus min 0,5 derajat Celcius. Durasi telah tes adalah 120 menit. Alikut 5 mili diambil pada interval waktu yang tepat setiap 10 menit dan diganti dengan 5 mili HCl 0,1 N dan diuji dengan spektrofotometri UV pada 249 nm. Setelah penyaringan menggunakan kertas saring 0,45 m. Persentase kumulatif obat yang dilarutkan dari sediaan dihitung. 14. Stabilitas kimia dan fisik. 5 mili dari setiap sampel yang dikumpulkan, diencerkan dan disaring setiap hari untuk analisis spektrofometri. Selain itu, pH, teologi, sedimentasi, dan reuspendibilitas diukur untuk sampel penopan selama 10 hari. Yang terakhir, ada analisis statik. Data dianalisis dengan analisis variasi satu arah atau ANOVA pada taraf P kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai hasil dari evaluasi sediaan, yang dimana terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu kurva kalibrasi. Dapat dilihat berdasarkan gambar dari kurva kalibrasi tersebut bahwa kurva kalibrasi prednisolon asetat dalam HCl 0,1 N ini menunjukkan garis lurus dengan koefisien regresi yang tinggi, yaitu 0,996 sebagai hasil dari absorbansi dengan konsentrasi. Yang kedua yaitu karakteristik aliran. Formula yang mengandung avisel tidak menunjukkan reologi F10 yang tersuspensi oleh getah santan 0,25% dan HPMC 2%. Hasil dari penelitian ini mirip dengan sudut minimum, yaitu mendekati 25 derajat Celcius sesuai dengan aliran yang sangat baik. Selanjutnya itu ada evaluasi pH.
setelah NaOH ditambahkan ke dalam formula yang terdiri dari formula 1, 2, 3, dan 4, terjadi penurunan keasaman dan meningkatkan palatabilitas pasien. Kemudian sediaan juga menjadi lebih stabil pada pH 5,05 hingga 6,2. Selanjutnya yaitu kajian perubahan bentuk. Formula yang mengandung getah santan sebagai agen pensuspensi menunjukkan bahwa aliran tersebut merupakan aliran pseudoplastis terbaik dan mungkin merupakan hasil dari efek geser dari molekul-molekul rantai panjang dari santan tersebut. Selanjutnya yaitu ada volume sedimentasi, di mana hasil volume sedimentasi tersebut menunjukkan bahwa sifat polimer mempengaruhi stabilitas agregasi dari suspensi yang dilarutkan. Selanjutnya yaitu profil peleburan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelarutan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi santan. Untuk formula yang mengandung SCMC yaitu pada formula 5 dan 6 sebagai pensuspensi dan SCMC ini memperlambat pelarutan prednisolan asetat. Dan yang terakhir yaitu palatabilitas, dan berdasarkan hasil palatabilitas formula yang di dalamnya ini terkandung santan gam dan avisel yang mempunyai palatabilitas yang lebih tinggi sesuai dengan temuan dari Vinoid pada tahun 2013. Santan juga dapat digunakan untuk menutupi rasa pada makanan dan juga industri. Selanjutnya, formula optimum merujuk pada jurnal. Bubuk prednisolon asetat kering dengan daya alir yang dapat diterima dapat dibuat menggunakan bahan pensuspensi, yaitu ada getah santan, HPMC, SCMC, avisel, atau kombinasinya. Setelah rekonstitusi bubuk kering dengan air untuk membentuk suspensi, semua zat pensuspensi meningkatkan pembuburan prednisolon asetat, kecuali SCMC, yang menunjukkan efek terbelakang dibandingkan dengan zat pensuspensi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Suspensi prednisolon asetat yang diformulasikan dengan santan gam, HPMC, dan SCMC menunjukkan volume sedimentasi dan sifat reologi yang sangat baik. Satu-satunya suspensi yang diformulasikan dengan avisel saja menunjukkan sedimentasi yang cepat dengan sifat reologi yang buruk. Jadi kesimpulannya, formula yang mengandung santan gam sebanyak 0,5% dan HPMC 2%, atau kombinasinya yaitu santan gam 0,25% ditambah HPMC 2%, itu merupakan paling baik berdasarkan sedimentasi, reologi, disolusi, dan stabilitasnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.